Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa eh, saya akan melanjutkan video yang kedua ya, yang dalam hal ini temanya adalah eh, computational basis in bioinformatics. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya memang yang namanya bidang bioinformatik itu membutuhkan yang namanya tiga hal penting yang dalam hal ini disebutkan sebagai teknik komputasi ya, teknik komputer yang di situ ada algoritma dan statistik ya, kemudian ada juga pemodelan komputer. Ya, ini keduanya penting untuk apa? Untuk bisa melakukan proses analisa kemudian menghasilkan atau bisa menginterpretasi dataset yang besar. Yang dalam hal ini yang seperti sebelumnya dijelaskan bahwa datanya berupa eh, genom, genomik, maksudnya adalah sekuen genom yang ada di suatu organisme, kemudian transkriptomik, ya ini terkait dengan transkrip. Nah, kalau kita bicara transkrip adalah yang dilihat itu adalah mRNA ya. Jadi transkripnya, hasil transkripsi. Kemudian yang terakhir adalah proteomics. Nah, kalau proteomics adalah yang di apa namanya analisa adalah protein ya. Nah, dataset ini itu bisa diproses dengan bioinformatik. Nah, lebih spesifik lagi ini saya tunjukkan di bagian bawah ya, sebenarnya eh, dari segi sisi informatik atau dari segi sisi komputer ya, yang berperan penting itu adalah yang pertama misalnya algoritma ya. Jadi algoritma itu merupakan background ya, background yang sudah disetting ya di bagian tool atau softwarenya, yang itu bisa membantu kita dalam menganalisa suatu alignment sequence atau pensejajaran sequence. Yang kedua bisa membantu kita untuk mencari atau menemukan suatu motif tertentu dalam suatu DNA ataupun suatu protein ya. Nah, yang berikutnya bisa juga untuk memprediksi struktur protein dan selanjutnya konstruksi pohon filogenetik. Jadi ini semuanya ya software tersebut itu memang dibangun menggunakan algoritma. Ya, maka dari itu kenapa matematika dan algoritma atau dasar pemrograman itu sangat penting bagi mereka yang ingin berkontribusi ya terkait dengan software-software yang digunakan oleh para peneliti biologi dalam menganalisis suatu data. Ya. Yang berikutnya adalah analisis statistik. Ya, ini bisa membantu kita untuk menyimpulkan kemudian mendapatkan atau menemukan suatu hubungan ya dan juga mengidentifikasi suatu pola ya. Nah, itu gabungan inilah yang bisa membantu kita untuk mempermudah dalam menganalisa suatu data yang dihasilkan dari apa namanya dataset big data ya, yang berupa data-data dari hasil penelitian biologi ya. Mas, yang dimaksud data hasil penelitian biologi di sini itu adalah data yang mentah ya. Maksudnya data yang dari masih berupa angka dan jumlahnya sangat banyak dan seterusnya ya. Nah, yang terakhir di sini ada AI dan ML. AI ini kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan ML ini itu adalah machine learning ya. Nah, ini untuk saat ini menjadi tren ya. Karena apa? Karena hampir semua dari kehidupan kita sehari-hari ya, itu kita tidak lepas dari yang mana namanya perkembangan di bidang IT yang dalam hal ini sudah mengarah ke AI dan juga machine learning. Nah, ini fungsinya apa? Untuk mensupport ya, untuk mensupport bioinformatika dalam artian hasil ya, hasil dari proses analisis data itu bisa lebih optimal ya sehingga juga bisa membantu mengklasifikasikan data biologi yang apa namanya yang cukup besar ya seperti itu. Oke, mungkin saya lanjutkan saja di slide berikutnya. Kalau tadi kita bicara terkait basic eh, komputasinya, nah sekarang kita langsung melihat contoh-contohnya ya. Ya, makanya di sini saya beri judul computational topics ya seperti itu. Nah, contoh di sini eh,
Yang saya tampilkan di sini adalah saya buat suatu tabel di sini biar mudah saja ya. Yang pertama ada topik dan di situ ada metode atau algoritma yang dipakai dan yang ketiga adalah application area. Nah, kalau kita ingin membaca secara gampang ya, artinya gini, kalau kita ingin melihat tujuan maka kita bacanya dari kanan. Ya, contoh, kalau kita ingin mencari suatu jin atau mencari suatu gen tertentu yang itu ingin kita pelajari ya, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama ya kita harus mencari sekuennya ya. Setelah kita mencari sekuennya, maka kita bisa melakukan suatu blast. Nah, blast ini nanti ya, contoh gini ya, contoh ya. Kita ingin mencari suatu gen di padi ya. Nah, tapi fakta yang ada ya, fakta yang ada kita hanya memiliki gen dari jagung misalnya seperti itu. Nah, makanya untuk mencari gen dari padi itu maka kita harus ambil nah, ya atau memanfaatkan sekuen dari jagung tersebut kemudian diblas ke sini ya pakai software blast. Nah, setelah itu kita bisa mendapatkan apakah di database itu ada gen padi atau memang belum ada. Nah, seperti itu ya. Artinya kalau sudah ada ya berarti kita tinggal pakai aja. Tapi kalau belum ada ya kita harus balik ke wet lab atau balik ke penelitian yang berbasis lab basah ya. Maka dari itu ini mempercepat kita untuk menemukan ketersediaan database gen yang kita cari itu sudah ada atau belum. Ya, itu. Yang kedua contohnya adalah terkait dengan regulatory site identification. Nah, ini pentingnya apa? Pentingnya kita mendapatkan motif tertentu yang itu menjadi suatu ciri khas gen tertentu. Nah, ini sangat penting. Contoh, ya kalau dianalogkan dengan kehidupan sehari-hari, kita paham yang namanya misalnya suatu kelompok eh, apa namanya remaja ya, yang di situ pakaiannya putih dan abu-abu, kita bisa langsung mengenali bahwa mereka adalah masih jenjang SMA sekolahnya. Ya, seperti itu contoh-contohnya. Kalau masih pakai hitam, eh, pakai putih merah, berarti jenjang mereka masih SD. Nah, sama seperti ini. Jadi motif discovery itu kita bisa melihat gen-gen tertentu atau protein-protein tertentu yang itu berada dalam satu famili, gitu ya. Seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah eh, drug design atau fungsi protein di sini bisa juga digunakan ya untuk aplikasinya ya. Dan ini selalu menggunakan yang namanya pendekatan atau metode homologi modeling dan prediction. Nah, kita ingin mentargetkan suatu protein, tapi database-nya, strukturnya belum ada, maka kita bisa menggunakan yang namanya apa? Homologi modeling atau protein prediction structure. Ya, kalau kita kerja di bioinformatiknya, ya, seperti itu. Sehingga sebelum kita terjun ke lab basah, maka modeling-modeling itu kan banyak pilihannya nanti setelah di-generate ya. Setelah mendapatkan itu akan banyak model yang di situ mana model yang paling bagus ya. Itu seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah gene expression analysis yang ini kita bisa dapatkan eh, apa namanya metode algoritmnya itu melalui sistem atau metode clustering classification ya. Sebenarnya ini termasuk juga yang konstruksi pohon filogenetik karena bisa clustering gen-gen yang satu family ya seperti itu atau protein-protein yang memiliki motif yang mirip ya seperti itu. Nah, tapi ya pekerjaan yang banyak ya ini disebut dengan istilah data mining. Data mining itu sebenarnya sih pekerjaan yang membutuhkan waktu lumayan panjang karena apa? Untuk mengkoleksi hampir semua atau seluruh gen-gen family yang ingin kita dapatkan. Dan ini sebenarnya pekerjaan yang paling lama ya di bioinformatika itu selain apa namanya analisis running datanya atau analisis datanya ya seperti itu. Dan yang terakhir adalah topik simulation. Nah, kalau topik simulation itu bisa masuk di area-area sistem biologi atau pathway analysis. Nah, ini lebih luas lagi cakupannya ya karena tidak hanya bicara sequence, tidak hanya bicara struktur, tapi sudah masuk di sistem. Ya.
Makanya kalau masuk di sistem ini pastilah ya pekerjaan jauh lebih banyak lagi, ya datanya dibutuhkan jauh lebih banyak lagi, ya. Mulai dari A sampai Z harus ada semua, ya. Tapi tidak harus semuanya itu dilakukan di laboratorium alias lab basah, tidak ya. Maka inilah yang menjadi kekuatan dari bioinformatik. Ketika data terlalu banyak, maka bisa melakukan semacam modeling-modeling ya. Sehingga pengerucutan itu nanti akan lebih akurat gitu ya. Misalnya ada 100 pilihan ya. Padahal kita yang butuhnya hanya memilih satu atau tiga terbaik saja. Nah, dengan bioinformatika itu akan bisa dilakukan ya, sangat mungkin dilakukan ya. Jadi ini gambarannya ya seperti itu ya. Jadi ada topik, metode, kemudian application area-nya seperti itu. Cuman nanti yang akan banyak kita bahas di perkuliahan berikutnya itu mungkin yang sering akan kita lakukan itu adalah sequence alignment melalui BLAS atau melalui yang lain. Masa saya BLAS ini kan database ya, seperti itu. Oke, baik kita lanjutkan saja ke slide berikutnya. Nah, ini juga sangat penting. Ya, kalau di video sebelumnya saya hanya mengenalkan NCBI, tapi inilah eh, beberapa database ya yang isinya itu adalah data-data biologi semuanya dan jumlahnya sangat sangat banyak sekali ya sehingga ya kita tidak mungkin mendownload semuanya atau menganalisa semuanya tidak mungkin, makanya ya harus kita tentukan dulu tujuan kita apa gitu ya, seperti itu. Nah, yang pertama itu adalah GenBank atau biasa disebut dengan NCBI. Ini NCBI ini sebenarnya singkatan dari National Center for Biotechnology Information ya. Dan ini open ya. Open hampir tiap hari diakses, bahkan kalau aksesnya itu yang akses itu terlalu banyak, kadang websitenya itu sampai down ya. Karena memang informasi yang ada di situ itu sangat berharga ya dan sering membantu kita untuk riset di labnya seperti itu. Nah, ini basisnya adalah Amerika ya. Kemudian yang kedua adalah eh, EMBL atau European Molecular Biology Lab ya. Ini basisnya Eropa ya. Ini bisa dilihat di sini ya, bisa dilihat di sini penampakan logo yang ada di internet ya seperti ini ya. Dan di sini juga hampir mirip dengan Jinbeng ya. Apa namanya? Isi datanya, isi database-nya itu sekuen DNA, sekuen protein dan seterusnya ya. Banyak sekali. Makanya setelah perkuliahan ini nanti bisa di browsing lah ya. NCBI itu bagaimana, MBL, EPI itu bagaimana dan seterusnya. Yang berikutnya adalah PDB atau Protein Data Bank ya. Nah, PDB ini itu khusus protein. Jadi kalau kita riset genomik jangan masuk ke sini. Ya, artinya PDB itu protein data bank itu isinya sangat banyak sekali, termasuk di situ ini adalah website andalan, ya, website andalan eh, bagi mereka yang riset atau pembelajarannya atau pekerjaannya atau penelitiannya itu terkait dengan struktur protein atau struktural biology. Nah, karena apa? Karena di situ ada sekuennya, ada strukturnya, dan sering dijadikan istilahnya itu referensi oleh para peneliti, ya, bagi mereka yang ingin mengetahui beberapa contoh struktur protein, ya, seperti itu. Bahkan mungkin untuk pembanding, untuk kontrol strukturnya dan seterusnya, ya. Kemudian yang nomor 4 adalah Uniport. Ini bisa dicek ya, Uniport nanti di internet. Dan ini isinya apa? Sama ya. Jadi bisa dilihat dan dibaca di sini leading resource of protein sequence. Nah, jadi ini terkait protein, kemudian terkait fungsi proteinnya itu bagaimana. Nah, di situ ada informasi. Oke. Dan yang terakhir adalah KEGG atau Kyoto Encyclopedia of Genes and Genome. Dari namanya saja sudah kelihatan ini yang membuat atau yang menyediakan adalah dari Jepang ya, Kyoto ya. Nah, ini juga sering dipakai ya bagi mereka yang menggunakan atau bagi mereka yang berkecimpung di dunia bioinformatik, terutama terkait dengan big data, ya, ontologi, gene ontologi itu biasanya mengarahnya ke sini. Ya. Jadi ini spesifik ya, spesifik gene genome ya.
Kalau yang lain tadi ada yang protein, ada yang campuran kan seperti itu. Maka dari itu tergantung kita sebenarnya mau riset tujuan dari data yang ingin kita ambil atau yang ingin kita ekstrak itu apakah genom saja, ataukah protein saja, ataukah keduanya. Tinggal memilih sebenarnya. Dan sebenarnya tidak hanya lima ini, tapi ada beberapa ya yang bisa kita gunakan ya. Ini saya hanya memberikan lima contoh yang paling banyak atau paling sering digunakan oleh para peneliti ya untuk membantu melancarkan atau ya membantu riset-riset mereka yang seperti itu. Baik, jadi intinya untuk video dua ini hanya sampai di sini ya, tapi saya ingin menunjukkan satu lagi ya. Bagaimana sih kita menggunakan data yang ada untuk membuat suatu eh, artikel ilmiah yang tadi sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Ya, ini saya berikan satu contoh. Nah ini ya, jadi kebetulan sekali. Jadi ini eh, adalah artikel. Ya, ini adalah artikel yang baru saja publish ya mungkin seminggu yang lalu atau malah beberapa hari yang lalu yang ingin saya tunjukkan. Artinya apa? Ini judul ini yaitu Identification of Heat Shock Protein 90 atau HSP90 Gene Family in Cocoa ya, atau Theobroma cacao in silico study. Jadi ini adalah salah satu topik ya tugas akhir mahasiswa ya. Di sini bisa dilihat namanya ya. Kemudian eh, yang ingin saya tunjukkan di sini adalah kita menggunakan database sebagai sumber informasi untuk diekstrak datanya. Ya, kita juga menggunakan software untuk menganalisa data yang sudah diekstrak. Ya, seperti itu. Nah, database yang digunakan apa? Ada NCBI, ada Python. Ini yang menyediakan sekuennya. Kemudian software yang dipakai apa? Ada beberapa, mulai dari motif, mulai dari ekspresi, GSDS, PlanCare, TP Tools, Cello, Wolf, Pisot, dan Mega. Ya. Nah, terus urutan risetnya bagaimana? Nah, urutan risetnya eh, bisa dilihat di sini. Kita ekstraksi data dari database, kemudian kita analisis data, kemudian kita eh, istilahnya itu simpulkan atau maksud saya kita baca dulu ya hasil datanya bagaimana, kemudian kita menginterpretasikan sebelum membuat suatu kesimpulan ya seperti itu. Ya, jadi dengan metode seperti ini, kemudian kita menggunakan database ini, softwarenya beberapa ya, jadilah suatu publikasi di sini yang alhamdulillah itu eh, apa namanya terbit di suatu jurnal yang eh, istilahnya itu levelnya itu kalau di ranking nasional itu level 2 ya gitu ya. Level 2 yaitu Berita Perkebunan dan ini terbit di edisi Juli. Di edisi Juli cuman publishnya itu ya, maksudnya edisinya Juli tapi publishnya baru minggu kemarin atau eh, beberapa hari yang lalu. Maksudnya baru bisa diakses oleh publik gitu ya. Itu beberapa hari yang lalu ya, seperti itu. Nah, kemudian contoh-contoh data yang ditampilkan di artikel ini apa? Ini mungkin slide yang paling akhir ya, yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Ini data yang ditunjukkan. Termasuk di sini ada informasi terkait dengan software yang digunakan gitu ya. Karena kita belajar terkait dengan HSP90 atau Itzhak protein 90 yang ada di kakao, maka kita bisa mengidentifikasi dan menyimpulkan ya bahwa di genom kakao itu ada berapa di sini? Ada 7 gen. Nah kan gitu, kesimpulannya kan seperti itu akhirnya ya. Padahal ini aslinya bukan berupa gambar gini ya, aslinya berupa sequence genom gitu ya. Kemudian kita analisa-analisa, muncullah gambar seperti ini. Ya. Dan kita bisa membaca, misal HSP90 strip 3 itu terdiri dari apa? Kita bisa melihat di sini ekson. Ya, eksonnya ada berapa yang warna ungu? Ada satu, dua, tiga, empat. Ya kan terbaca dari sesuatu yang tidak terbaca menjadi terbaca gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian intronnya berapa? Intron itu yang garis satu, dua, tiga dan seterusnya. Ya silakan nanti dicek sendiri ya. Kalau ingin lihat artikelnya bisa di browsing di internet ya. Nah, ini pakai software apa untuk membentuk atau untuk menggambar atau menghasilkan gambar seperti ini?
Ya, softwarenya adalah GSDS. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan ini. Ya. Ini adalah apa? Phylogenetic tree dari HSP90 pada kakao dibandingkan dengan apa? Dengan Arabidopsis thaliana, dengan tomat, dengan jagung, dan dengan padi. Gitu ya. Dan kita bisa lihat di sini, yang kakao itu warnanya coklat. Ya, seperti itu. Sehingga kita bisa membaca yang paling dekat, contoh di sini aja ya, nggak usah jauh-jauh. Ini yang paling dekat dengan HSP90-7 itu adalah apa ini? HSP dari Arabidopsis strip 7 juga kalau tidak salah seperti itu. Kalau saya tidak salah lihat loh ya. Ya, ini 7 kalau tidak salah angkanya. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat kesamaan-kesamaan, kedekatan-kedekatan dari sisi evolusionari. Dari sisi evolusinya bagaimana? Kita bisa. Ya. Dan sebenarnya tidak hanya sampai di sini ya. Kita bisa bebas menambahkan. Tidak harus hanya Arabidopsis, tomat, jagung, padi, mau ditambah kapas, silahkan. Ya, kita tinggal mengekstrak datanya dari database seperti itu. Ya. Yang terakhir adalah terkait dengan ini. Ya, ini sebenarnya kombinasi ya. Ini sebenarnya kombinasi dari apa namanya beberapa software. Ya, tapi untuk menghasilkan gambar ini itu kita pakai software TipiTool. Ya. Tapi data mentahnya itu kita ambil dari Selo. Ya, tadi sudah saya tunjukkan. Ada Selo kan di sini. Ada Selo dan Pisort. Ya. Jadi datanya kita ambil dari situ, angka-angkanya gitu ya. Kemudian untuk menghasilkan gambar seperti ini, maka kita pakai yang namanya Divitur. Sehingga kelihatan kalau ekspresinya rendah itu warnanya biru muda. Oke. Kalau ekspresinya tinggi, maka warnanya menjadi biru tua. Maka dari itu, karena yang kita cek adalah tempat dari masing-masing protein ini, ya, di sel itu ada di mana saja, ya kan kita bisa melihat di sini nukleus, sitoplasma, mitokondria, ya, kemudian apa ini ya, kok kurang kelihatan, kloroplas, ya seperti itu. Sehingga contoh saja yang HSP6, berarti dia posisinya atau lokasinya ada di mana? Ada di sitosol, ya seperti itu. Jadi dengan bioinformatik ya intinya kita bisa membuat data yang berupa angka ataupun data kompleks yang isinya banyak ya, dan beragam ya, variasinya itu menjadi sesuatu yang bisa mudah dibaca oleh orang lain ya oleh siapapun ya. Karena apa? Karena bentuknya tidak lagi berupa angka, bahkan bisa membuat bentuk yang visual seperti ini. Dan ini bisa dirubah warnanya ya, tidak harus biru ya. Bisa hijau ya tergantung masing-masing lah kita ingin warna apa, ya. Oke, jadi eh, itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk video kedua ini ya. Dan tadi sudah saya sampaikan juga bahwa melalui koordinator ya bahwa eh, insya Allah dalam mata kuliah ini akan banyak yang didapat ya. Sehingga silahkan video-video tadi diputar lagi kalau belum paham ya kemudian bisa ditanyakan pada saat atau di kelas berikutnya ya di kelas yang sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.